Nih, pada akhirnya kenapa ketika PKB berada di yang satunya di Ancol, yang satunya di Sawangan, benar-benar mufarokoh dan beraninya memecat Gus Dur. Saya juga heran, beraninya memecat Gus Dur. Pecat, cat. Tujuannya apa? Atau kalau sekarang kalau kena ketangkep itu kan ada motifnya gitu. Motifnya apa? Sampai sekarang saya belum tahu. Tapi apa yang menjadi pesannya Gus Dur? Jangan kamu lakukan pembalasan. Tuh. Jadi saya kalau ditanyakan kenapa saya golput, saya menyatakan di sini saya golput. Gitu. Kenapa golput? Sakitnya kok di sini, gitu kan? Dia dua nih, dia dikudeta dan dia dipecat. Kemudian saya nggak boleh balas dendam. Sudah itu tanggungannya saya. Tidak perlu jabatan itu dipertahankan sampai mati. Ketika itu di radio 68H bercerita tentang kekerabatan kaum Nahdliyin. Ya begini nih. Kerabatan Nahdliyin dicampur. Kelihatannya kan kolot ya. Masih begini, ada aja orang yang mengomentari itu. NU itu kolot. NU itu orangnya bodoh-bodoh goblok lagi kan. Ini adalah kutipan daripada ceritanya tentang Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Bapaknya siapa? Menteri itu? Hah? Lukman Hakim Saifuddin Zuhri. Ini sampean kalau ditulis Zuhri, orang Arab ketawa geli, apalagi orang-orang yang ngerti tentang perang Vietnam. Saya juga gitu, Gus Dur juga pernah ngelakuin tentang begini tuh, menyebutkan kalimat Zuhri itu berat untuk pakai bahasa Arab. Karena kalimat Zuhri itu bukan diambil dari Al-Azhar, bukan. Zuhri itu Vietnamese rose, penyakit kelamin yang ketika perang Vietnam sama Amerika itu merajalela di situ. Kayak kira-kira sekarang itu HIV/AIDS itu kan. Itu Zuhri, pakai za ro ya. Zuhri. Jadi kalau menerangkan kedatangan Menteri Agama itu kerepotan. Ya tulisannya atau bacaannya itu kan apa diteruskan apa enggak itu kan. Jadi Kiai Haji Saifuddin aja. Terus disebutkan bapaknya nggak pakai Zuhri. Kalau Zuhri disebutkan diketawain, masa kiainya punya penyakit Vietnamese rose itu kan. Itu Zuhrinya gitu kan. Kelihatannya bahasa Arab hebat gitu kan. Sama saja saya ceritakan dengan Mukhtar Kusuma Atmaja. Mukhtarnya bagus, Kusumanya itu yang jelek. Jadi Mukhtar Kaf aja pakainya, nggak pernah disebut. Kalau bilang Kusuma orang ketawa semua. Iya, Sukma sama saja, Sukma, Kusuma gitu sama. Itu kalau bahasa Inggrisnya motherfucker, itu Kusuma. Ngerti nggak motherfucker? Nah, ini anak muda biasanya kan motherfucker, gambar begini gitu kan. Itu
Beliau Kiai Saifuddin Zuhri itu banyak ini tinggalannya nih. Di antaranya itu asrama yatim piatu yang di Romangun itu tinggalannya. Terus ada lagi di sana di Hanglekir sana banyak sekali tinggalannya Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Beliau diangkat jadi Menteri Agama pada masa zamannya Soekarno. Ada lagi Kiai Sehu, Ahmad Sehu, pondoknya gede di Depok. Beliau adalah keluarga Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kiai Wahab orang pertama menjadi Rois Am di NU. Dan beliau sepupu daripada Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rois Akbar. Dan salah seorang pendiri NU. Kemudian Kiai Wahab menggantikan daripada Hadratus Syekh setelah wafat. Kiai Wahab adalah ipar dari Kiai Bisri Sansuri. Kan? Undang gandeng gondang kan, gandeng aja gitu kan. Kiai Bisri Sansuri adalah kakeknya Gus Dur. Ini nanti ujungnya antara Muhaimin dengan Gus Dur. Muhaimin adalah cucunya Kiai Bisri, Gus Dur kok ya kebetulan cucunya daripada Kiai Bisri Sansuri. Kemudian kalau mau diteruskan lagi, Hasyim Asy'ari adalah besan dari Kiai Fakih Mas Kumambang. Di sana di Gresik, daerah Dukun. Itu beda aliran lagi. Dia nggak doyan beduk. Doyannya kentongan, nggak mau beduk. Aneh ya, itu kan. Ya tenang-tenang aja gitu. Kalau sekarang kan ribut. Keponakan daripada Kiai Fakih yang menantu Kiai Hasyim Asy'ari dan cucu Kiai Hasyim Asy'ari dari garis keturunan Mas Kumambang ini kemudian kawin dengan adiknya Kiai Maskur. Kiai Maskur itu adalah dulu menjadi Menteri Agama dari Singosari Malang. Nanti kita ketemunya sama Menteri Agama lagi. Yang zamannya Soeharto jadi Menteri Agama itu ada lagi. Kekerabatan yang demikian berbelit-belit. Ya, yang satunya ada yang masuk ke NU, yang satunya tidak masuk NU. Kemudian berbelit-belitnya ini kakak kawin adik, adik kawin kakak, macam-macam lah di situ. Kalau segi turunan. Walaupun demikian, nampaknya tidak ada masalah. Coba bayangkan, Hadratus Syekh itu semua anaknya tidak NU loh. Anak pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan, keempat adalah baru Wahid Hasyim. Kemudian Kiai Karim, gak NU, dia tetap Masyumi. Muncul lagi NU, masuk kepada Pak Yakub. Itu Marhaen. Coba. Ya kan macam-macam. Pak Kholik Hasyim sebagai kakak daripada Yusuf Hasyim itu PUI. Ikutnya ke situ tuh daerah Majalengka tuh. Karena dia seneng DI. Wah, seneng kalau suka DI itu ahli. Anti Soekarno. Ya nggak apa-apa tuh, tenang-tenang aja, nggak ribut gitu. Tali persaudaraan tetap dipegang teguh oleh kedua belah pihak yang berbeda
pandangan. Nggak apa-apa, jalan. Contohnya, walaupun Kiai Aziz Mansur, ingat Kiai Aziz Mansur, dulu kan penasehat daripada PKB. Kiai Aziz itu anaknya Kiai Mansur, adanya di Pacul Goang. Beliau tidak pernah mondok di Tebireng, tapi dia menondoknya di Lirboyo. Diangkat oleh Gus Dur sebagai penasehat, tapi direbut sama Muhaimin akhirnya. Kalau toh itu sudah menjadi kejadiannya, itu adalah merupakan keputusan partai, ya sudahlah, nggak usah. Atau organisasi, ya sudahlah, keputusan itu tinggal dijalankan. Tidak lalu dipermasalahkan gitu loh. Sebetulnya guyub walaupun ada apa-apa. Contoh lagi, ketika cerita Mufaraqah Gus Dur dengan Kiai As'ad, kan itu rame. Itu dalam organisasi Mufaraqah, tapi dalam kesehariannya tidak mau dikatakan Mufaraqah, artinya pisah. Betulnya begitu. Tapi terjadi lagi ketika zamannya Kiai Liafi. Liafinya yang Mufaraqah, nggak mau jadi ketuanya adalah Gus Dur. Sebetulnya nanti nggak usah perlu pakai ngotot-ngotot, itu kebutuhan. Tidak di dalam organisasi ya silahkan. Tapi dalam silaturahmi harus dipegang teguh. Gus Dur sendiri saking sibuknya, seingat saya beliau itu datang dari Irak, datang ke Tebireng, diangkat menjadi sekretaris pondok. Nggak ada kerjaannya, ya cuma karena turunan Yasim aja kan. Planga, Bromo, itu kan cuma bisa ngaji di masjid. Mulai ngajar itu kan saya yang narik, bukan ngomong sombong gitu kan. Saya yang datang ke situ. Sombong. Kata siapa Endra apa Mandra, sombong amat gitu kan. Ketika kiai pada pergi haji, tinggal satu kiai adalah Kiai Sobari, Kiai sepuh itu. Dan di Aliyah itu gurunya Kiai sepuh semua, golongan dewa semua lah. Kalau sudah celek duduk merokok baca kitab, udah nggak bisa goyang terus sampai selesai. Kitanya ngantuk, dia ini sih terus ngerti nggak ngerti, ya ngerti lah gitu. Datang saya ke kantor ketika itu, ditanyain sama Kiai Sobari itu, "Wonten napa nak?" "Anu yai, wonten nggak ada gurunya gitu." "Sinten?" "Oh iya, pelajarannya apa hikam yai." "Sopo ya, siapa yang mau gantiin ya gitu?" Nggak tahu, di depannya itu ada Gus Dur gitu. Ngomong nggak begitu. "Oh Gus, masa sih gitu kan, masa sih cucunya Hadratul Syekh nggak bisa ngaji gitu kan." Kuping saya ingat begitu, nggak tahu tambahan apa lain saya nggak tahu. Saya sudah berbalik itu, sudah mau masuk kamar, mau masuk ke kelas, mau saya bubarin itu. Teman-teman tuh kalau bubar, apa kata saya aja gitu, bubar, tanggung jawab saya ngadepin kiai gitu. "Kenapa dibubarin? Anu ini kiai, anu ini gitu kan." Sayanya paling disetrap begitu kan. "Anu ini Pak Dur ini loh, nganggur," katanya. Terus dia lari-lari kecil gitu. Ayo. "Sopo gurumu?" "Di Samsuri Pak." "Masih Pak, panggilnya Pak karena nggak ada kalimat Gus di Tebireng gitu." "Anu Pak, ayo munggah." Nah, di atas baru mulai. Nah, disitulah resmi Gus Dur menjadi guru untuk. Tadinya ya jadi guru ngaji aja, pengajian subuh apa. Yang cilakanya kan 3 bulan ngajar, 10 tahun nggak ngajar ya, bukan sampai 10 tahun, sampai akhir tahun baru dia ngajar.
Karena kalau ngajar dia jabatannya walaupun sekretaris, berapa sih penghasilannya di pondok? Ketimbang dari itu kan dia masih bisa cari narasumber di universitas ini, nulis di ini, orang nulis di Kompas saja sampai depositnya sampai punya 5 miliar konon katanya. Saya lihat itu setelah tua ini saya nyari benar enggak di Satya Wacana banyak sekali tanda tangan kehadirannya Gus Dur. Sampai saya tanya, Bapak dulu pernah konser di sini ya? Iya, konser di sini. Iya, jawab semua gitu. Saya paham. Kalau konser jadi narasumber kan mendapat paling tidak kan Cetiau Notiau dan apalagi dia gitu kan. Kalau di pondok kan cuma dapat sarapan sama deng-deng kering aja tuh sama sego pecel gitu lah kira-kira gitu. Ya wajar begitu dalam rangka masjid. Ketika itu Lisa masih kecil, masih ditaruh di depan kalau naik sepedaan atau naik Vespa itu. Nah, setelah itu kita bicarakan tentang masalah bicara tentang NU selama 27 tahun dipegang oleh keluarga Hasyim Asy'ari dari mulai berdirinya, yang kemudian baru diganti dengan Pak Idam Khalid, kemudian diganti lagi sama Gus Dur. Ya nggak ada apa-apa persidangan itu kan, semua yang dibawakan usrek aja. Nah, ketika terjadi di situ Bondo rame, ketika itu muparoko dan lain sebagainya tetap ada. Walaupun demikian, masih ketika itu PKB waktu masih zaman dulu masih menggunakan orang-orang yang tidak senang kepada beliau, tidak cocok dengan cara berjalannya dalam berorganisasi menurut beliau. Banyak. Nih, pada akhirnya kenapa ketika PKB berada di yang satunya di Ancol, yang satunya di Sawangan, benar-benar mufarokoh dan beraninya memecat Gus Dur. Saya juga heran beraninya memecat Gus Dur. Pecat, cat. Tujuannya apa? Atau kalau sekarang kalau kena ketangkep itu kan ada motifnya gitu. Motifnya apa? Sampai sekarang saya belum tahu. Motifnya apa? Sampai ketika, padahal ini sama-sama satu keluarga, putune Kiai Bisri Samsuri. Kenapa tidak didahulukan dulu dengan caranya Gus Dur, walaupun perpecahan dalam politik, tapi silaturahmi masih ada. Pengen gambar Gus Dur ditaruh di kantor PKB. Nah yang udah dipecat masa ditaruh begitu. Kan saya suruh mempertahankan supaya gambar Gus Dur di situ. Tolong dong katanya ngomong sama keluarga. Gambar Gus Dur bisa ditaruh. Nah yang sampai pecat dong. Coba digantikan apa gitu, nggak punya kekuasaan tapi masih ada di situ tuh bagaimana gitu kan. Dipecat. Gitu, sudah dikudeta dan dipecat oleh orang sendiri. Kan nemen itu waktu kudeta sendirian, waktu dipecat dari PKB juga sendirian. Berapa sih yang ikut Gus Dur? Semuanya karena kumpul Jawa itu. Ya sudah, sampai dengan akhirnya sekarang. Saya di sini tidak menjelek-jelekan Amin, tapi ini adalah sebuah kenyataan dalam perjalanan Amin terhadap apa ya, saudaranya lah gitu. Kalau dianggap guru gimana? Tapi yang menciptakan PKB adalah beliau, tapi kok ya nggak dianggap. Saya tidak tahu persis ujungnya bagaimana.
Tapi apa yang menjadi pesannya Gus Dur? Jangan kamu lakukan pembalasan. Tuh. Jadi saya kalau ditanyakan kenapa saya golput, saya menyatakan di sini saya golput. Gitu loh. Kenapa golput? Sakitnya kok di sini, gitu kan. Dia dua nih, dia dikudeta dan dia dipecat. Kemudian saya nggak boleh balas dendam. Sudah itu tanggungannya saya. Tidak perlu jabatan itu dipertahankan sampai mati. Untuk itu ketika itu orang-orang yang ada termasuknya Abah di sini datang bawa pasukan sebanyak mungkin, disuruh pulang sama Gus Dur. Pesannya jangan sampai setetes darah pun mengalir. Ya sudah, kayak wayang kalah, tahu nggak? Wayang kalah mau main, belum main itu kan, baru gerada geruduk. Suruh kukut masuk kotak. Lemes kan? Lemes. Andai kata sama akasnya, sama kerasnya, bukan ngerti. Minimal apa yang terjadi ketika lagi menurunkan orang NU berada di gedung DPR, wah saya nggak ngerti ujungnya. Banyak yang aneh orang NU di ujung ketika itu di gedung DPR. Wallahu a'lam bishawab. Buat Gus Dur, Al-Fatihah.